Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar Hanifah Khoir NR dengan nomor BP 22 10 11 52 61 0538. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint tugas konsep dasar sistem informasi pada pertemuan ke-14. Langsung saja. Yang pertama, apa itu pengertian keamanan sistem informasi? Menurut G.J. Simpson, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Selanjutnya, ada ancaman keamanan sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Kita bahas yang pertama, pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga. Penjahat komputer dapat mencuri uang bank. Nah, penggunaan sistem yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Penjahat komputer jenis ini umumnya adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukan. Yang ketiga adalah penghancuran data secara ilegal, yaitunya orang yang dapat merusak dan menghancurkan data, informasi, dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Dan yang keempat adalah modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data, informasi, dan perangkat lunak secara tidak disadari. Nah, selanjutnya ancaman pasif ada 3. Yang pertama adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar, sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. Yang kedua adalah kesalahan manusia. Nah, di kesalahan manusia, kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Dan yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai, petir, dan lain-lain dapat mengakibatkan luluh lantah dalam waktu yang singkat. Sistem mengakibatkan sumber daya pengukuhan pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah. Dan selanjutnya, kelemahan dalam sistem informasi. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, pengimplementasian maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur,
peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contohnya, yang terjadi adalah setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Nah, suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan, dan yang kedua adalah pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan yang abnormal. Selanjutnya, sasaran utama keamanan sistem informasi. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi ada 3 sasaran utama, yaitu pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan ini melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Nah, yang kedua adalah ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang yang mengakses data memberikan informasi adalah betul-betul yang dimaksud. Dan yang ketiga adalah integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Selanjutnya, pengamanan sistem informasi. Ada banyak cara untuk mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Nah, yang pertama, ada pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu identifikasi pemakaian atau user identification, yang dimana mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan suatu yang diketahuinya. Yang kedua, ada pembuktian keaslian pemakai atau user authentication. Nah, setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan suatu yang ia punya, seperti ID card atau token atau identification chip, tanda tangan atau suara. Dan yang ketiga, ada otorisasi pemakai. Otorisasi pemakai setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka user dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Nah, yang kedua ada penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme yang meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Ada 3 kategori enkripsi, yaitu ada enkripsi rahasia. Terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data-data. Yang kedua ada enkripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. Satu kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses deskripsi. Nah, yang ketiga ada fungsi one way. Suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signatur dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Nah, kesimpulan dari PowerPoint kali ini adalah keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain. Akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Ancaman keamanan sistem informasi adalah sebuah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang tidak
yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi. Kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, dan mengimplementasikan suatu kelemahan atau sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi adalah setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Nah, sarannya adalah keamanan sistem informasi sangat perlu untuk diketahui dan dipelajari oleh seorang sekretaris atau tugas harian seorang sekretaris yang berhubungan dengan sistem informasi. Sehingga hal ini demikian penting untuk diketahui seorang sekretaris, termasuk apa itu sistem informasi, pengamanan, ancaman, dan kelemahan, serta kebijakan keamanan sistem informasi. Dan tidak lupa untuk kita sebagai mahasiswa yang terlebih sistem informasi juga harus memahami apa itu keamanan, ancaman, pengamanan, dan kelemahan sistem informasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.